Tuhan Yesus pagi hari ini di tempat ini. Dan pagi hari ini saya minta juga buat setiap kita supaya kita boleh mempersiapkan hati kita, dengan diri kita untuk kita hampiri tangan Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan Yesus masih boleh Tuhan Yesus menikmati kehadiran-Mu Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini di tempat ini. Biar kami Tuhan Yesus yang hari ini datang Tuhan Yesus, kami tidak pulang Tuhan Yesus dengan sesuatu yang sia-sia, tapi kami rindu Tuhan untuk mendapat sesuatu yang baru pagi hari ini Tuhan Yesus di dalam ibadah kami. Bahkan Tuhan sendiri juga yang boleh mengurapi setiap kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan, biarkan setiap kami untuk merasakan Tuhan Yesus kebaikan Tuhan dalam hidup kami, merasakan kehadiran Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan di dalam ibadah kami. Kami pun tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan saudara-saudara kami yang masih ada di dalam perjalanan. Biar Tuhan juga yang boleh Tuhan menempatkan Tuhan Yesus setiap mereka di tempat ini Tuhan Yesus dengan tidak kekurangan satu apapun. Biar mereka juga boleh sama-sama menikmati Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah Tuhan Yesus pagi hari ini di dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya, karena kami rindu Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang mengurapi dan melawat setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Dalam hari
Desember, saudara juga boleh mempersiapkannya. Nanti akan ada para pelayan Tuhan yang akan mengedarkan kantong persembahan untuk persembahan ibadah Natal kita. Jadi sebelum kita memberikan persembahan syukur kita dan persembahan diakoni pagi hari ini, kita berdoa untuk persembahan ini. Puji syukur Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, bahwa ada sukacita yang luar biasa, ada kemenangan yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh Tuhan Yesus pakai persembahan ini, Tuhan Yesus menjadi alat kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus di tempat ini. Bahkan Tuhan juga yang boleh memberkati setiap kami, berikan setiap kami Tuhan Yesus hati yang mau memberi lebih lagi, lebih taat lagi Tuhan kepadamu, sehingga Tuhan Yesus, apa yang boleh kami tabur ini Tuhan Yesus, kami memberikannya dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak saudara boleh maju ke depan untuk memberikan persembahan syukur kita dan persembahan diakonia kita. Sudah memberikan persembahan di depan, boleh mempersiapkan persembahan kita selanjutnya, yaitu persembahan untuk ibadah Natal di bulan Desember nanti. Dan saya minta juga para pelayan Tuhan boleh siap untuk mulai mengedarkan kantong persembahan pagi hari ini. Mari saudara kita memberi dengan sukacita pagi hari ini.
Ya, sambil saudara duduk, memberikan persembahan, boleh sambil perhatikan pengumuman yang ada di depan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan terima taburan firman juga. Saudara mempersiapkan hati di hari ini untuk kita boleh terima sesuatu yang baru di tempat ini. Seringkali tidak bisa kami pahami dengan segera, tapi kami yakin jalan-Mu adalah terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan hati yang siap untuk terima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat pagi. Pak
boleh saya buka masker? Karena kalau pakai masker kacamata saya embun. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari PowerPoint. Tapi barangkali nanti saya tidak berurutan menjelaskannya. Kadang-kadang lompat kemudian mundur lagi dari PowerPoint ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mempelajari. Kalau mau dipelajari nanti PowerPoint-nya di rumah ya, supaya nanti bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu ketika membaca dalam doa pribadi. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tidak akan kita baca semuanya supaya nanti waktunya bisa kita fokuskan kepada pembahasan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ya. Tetapi kita akan baca secara bersama-sama di ayat yang ke-1. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, cukup ayat 1 saja. Bapak Ibu tentu kita familiar dengan makanan di rumah yang selalu kita masak setiap hari. Namanya telur ya. Anak saya beberapa hari konsumsi telur cukup banyak. Akhirnya di hari Rabu malam dia alergi sampai pas bangun tidur siang. Malam-malam pas kebetulan saya dengan istri sedang keluar, pulang-pulang dia ketemu kami, dia nangis, dia peluk, ternyata mukanya bengkak dan bibirnya juga bengkak. Setelah kami bawa ke dokter, alergi, mungkin kebanyakan protein. Ya, kita cek bener kebanyakan telur gitu ya. Akhirnya 2 hari, Kamis Jumat dia libur. Rencana mau ikut hari ini tapi karena kondisi belum fit ya. Jadi mungkin lain waktu bisa ikut bersama-sama. Telur itu bisa, next slide. Slide-nya bisa yang berikutnya. Telur itu bisa pecah dengan 2 cara. Ya, Bapak Ibu bisa melihat telur pecah dengan 2 cara. Yang pertama, pecah dari luar. Artinya ada campur tangan kita untuk memecahkan dari luar. Kalau telur kita pecahkan dari luar, maka nasibnya hanya satu, sebatas menjadi makanan. Entah itu telur dadar, entah itu telur mata sapi. Artinya bahwa memang menjadi nutrisi bagi kita untuk menambah protein, apalagi kalau direbus telurnya itu menambah protein. Tetapi nasib telur hanya sebatas menjadi makanan yang dikonsumsi oleh kita. Ceritanya sampai di situ. Walaupun dia berkontribusi, walaupun dia memberikan sesuatu energi kepada setiap orang yang memakannya, tetapi jalan cerita dari telur sudah tamat sampai dia dimakan. Itu kalau pecah dari luar, ya. Jadi artinya bahwa ketika dipecahkan dari luar, dia belum punya waktu cukup untuk bisa menghasilkan sebuah kehidupan. Itu kalau pecah dari luar. Tetapi yang kedua, kalau telur itu pecahnya dari dalam. Kalau dia pecah dari dalam, tentu itu adalah sesuatu yang bersifat alami dari si telur itu sendiri. Dari induk ayam yang mengerami telur, bukan dari manusia dari luar. Kalau dari luar kan dipecahkan karena kepentingan kita supaya kita bisa makan telur goreng. Tapi kalau dia pecah dari dalam, itu bukan kepentingan kita, tapi itu adalah siklus alami yang dialami, siklus alam ya, siklus yang bersifat natural yang harus dialami seekor ayam supaya ayam bisa menghasilkan kehidupan baru, namanya anak ayam. Bisa dibantu Bapak Ibu. Jadi sederhananya begini, telur bisa pecah dengan 2 cara. Cara pertama dipecahkan dari luar, berhenti sebatas makanan. Tapi kalau pecah dari dalam, maka yang terjadi bukan sekedar untuk makanan, tetapi dia lahir kehidupan baru karena ada anak ayam yang dilahirkan melalui seekor ayam betina. Kalau dalam pengalaman saya ketika saya tinggal di kampung, itu biasanya ayam itu akan mengeluarkan telur, khususnya ayam kampung ya, itu kisaran 10 sampai 15 telur.
Kalau dia merasa sudah maksimal bertelur, maka biasanya, maaf kata, itu orang-orang zaman dulu akan dicek masih ada telurnya tidak di perutnya si ayam itu. Kalau masih, berarti ini belum masa untuk dia mengerami, masih masa bertelur. Tapi kalau sudah selesai, apa yang dilakukan induk ayam? Dia akan mengerami, membuat panas pada si telur itu kurang lebih sekitar 21 hari atau 3 minggu. Dia dierami. Pada saat ayam itu mengerami telur, ayam itu kan menjadi seperti ayam yang galak. Kalau kita ganggu telurnya itu bisa bisa kemudian kita, kalau orang Jawa bilang itu ditelabung gitu ya. Bisa kemudian kita dikejar dengan kaki ayamnya itu. Bahkan sampai nanti anak ayam juga tumbuh beberapa bulan akan selalu dilindungi. Itu kira-kira natural ya. Sesuatu yang bersifat natural. Dia lindungi 21 hari sampai akhirnya menetas. Untuk menunggu 21 hari kan butuh waktu, Bapak Ibu. Maka kalau kita dalam kesimpulan yang kedua, kalau telur pecah dari dalam yang lahir kehidupan, karena induk itu akan melahirkan berlipat-lipat, 10 bahkan sampai 15 kalau telurnya semuanya tidak gagal ya, berhasil sampai 15 anak ayam dilahirkan dari induk ayam. Untuk melahirkan ayam, maka yang dibutuhkan waktu. Bisa dibaca Bapak Ibu, waktu. Kalau tadi kan pecah dari luar, kita kan tergesa-gesa, pokoknya harus jadi makanan. Tapi kalau telur itu dibiarkan pecah dari dalam, maka yang lahir kehidupan. Tapi kan persoalannya adalah ketika dia pecah dari dalam, maka dia membutuhkan waktu untuk mengerami. Dan kadang-kadang kalau kita bicara waktu, harus menunggu, itu kan sesuatu yang sangat membosankan. Itu kata grup band Sivilia kan, menunggu sesuatu yang sangat membosankan bagiku. Ya, itu kalau anak-anak muda pasti tahu ya. Kira-kira seperti itu. Menunggu itu sesuatu yang sangat membosankan. Kalau kita sudah janji dengan orang ya, sudah janji dengan orang di jam tertentu atau di hari tertentu, ternyata orang itu memberikan laporan, katakanlah, misalnya kalau kita bicara laporan, atau datang dengan jam yang sangat mepet, kita sudah panik. Apalagi kalau dia sudah mundur waktunya, wah paniknya luar biasa. Tidak menyenangkan sesuatu menunggu itu. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks telur tadi, ternyata kalau kita sabar menunggu 21 hari yang lahir, bukan sekedar telur menjadi makanan, tapi telur melahirkan kehidupan. Karena akan lahir ayam-ayam yang potensial untuk melahirkan, bahkan menetaskan begitu banyak telur, bahkan kemudian membuat generasi ayam itu turun-temurun begitu banyak. Maka tadi saya katakan, ini kan bicara waktu kalau kita bicara menunggu. Maka apa yang dikatakan pengkhotbah bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia itu selalu dikurung dengan rangkaian waktu. Kalau ada orang mengatakan maaf aku tidak punya waktu, dia tidak menyadari bahwa bukankah hidup adalah rangkaian dari waktu. Kita dari lahir menjadi seorang bayi sampai maaf kata kita sampai usia tertentu, bahkan dipanggil Tuhan dalam usia tertentu, bukankah itu adalah proses waktu? Dan waktu Tuhan itu, kalau kita bicara waktu Tuhan, tidak bisa kita ketemu. Mensinkronkan waktu Tuhan itu dalam hidup kita susah. Pak, Bu, begini, saya mau kasih tahu begini. Jangan-jangan yang disebut waktu Tuhan itu di luar ekspektasi kita. Saya kasih contoh begini. Semisal saya butuh pekerjaan. Nih, saya kan S1, S2 misalnya kalau kita bicara seperti itu. Saya S1, S2. Saya punya teman waktu itu dia S1. Saya S1 kok digaji segini, mendingan saya nganggur. Padahal dia nyari kerjaan, dia butuh kerjaan. Begitu ada kerjaan datang menghampiri dia wawancara, lalu kemudian maaf untuk beberapa bulan pertama gaji Anda sekian. Lalu dia mulai marah. Saya nggak menghargai saya S1. Saya sudah S1 masa saya digaji segitu? Padahal perusahaan sudah mengatakan ini hanya untuk beberapa bulan pertama. Kinerja Anda itu yang akan membuat nanti kami mempertimbangkan kembali apakah Anda dinaikkan atau tidak, ataukah dilanjutkan kontraknya atau tidak. Kalau itu nanti 1 tahun. Tapi untuk kenaikan gaji, minimal Anda berapa bulan pertama Anda harus dalam gaji seperti ini. Lalu dia mengatakan, nggak mau saya, S1 kok seperti ini gajinya. Pak, jangan-jangan gaji kecil yang diberikan pada kita itu mungkin waktunya Tuhan.
Bisa dipahami ya? Yang disebut waktu Tuhan itu bukan sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kata itu muncul ketika berkatnya Tuhan sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa dimengerti? Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan waktunya pada kita melalui momen kecil yang kadang tidak kita sadari. Maka kadang-kadang banyak orang yang tidak punya pendidikan jauh lebih sukses karena dia mengerti waktunya Tuhan. Ambil kesempatan itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Pernah lihat di YouTube ada seorang kepala sekolah di sebuah universitas kumpulkan siswa-siswanya, lalu dia mengatakan begini, Anda sekolah, selesai sekolah umur sekian 20, Anda nanti bisa bekerja. Kalau yang mau bekerja, kalau mau lanjut silakan studi. Umur 25 tahun Anda akan punya pekerjaan yang punya bidang usaha, Anda akan mengembangkan usaha. Umur 30 Anda menjadi orang yang sukses. Umur 40 Anda sukses, yang punya usaha bisa berkembang bukan di mana-mana, yang bekerja bisa dipromosikan, naik jabatan. Umur 50 tahun Anda tinggal menikmati masa pensiun, menunggu masa pensiun. 60 tahun Anda tinggal menikmati apa yang Anda kerjakan. Lalu kepala sekolah mengatakan seperti itu. Seperti hidup itu matematis. Umur sekian, kalau Anda sudah bekerja, Anda pasti akan dapat apa yang Anda kerjakan. Benar. Seperti matematika, tapi tiba-tiba ada seorang anak muda dari belakang, itu dari belakang peserta, siswa-siswa dia datang. Bahwa pernah terjadi, ada orang tidak sekolah, sampai sekolah tinggi seperti Anda, tapi menjadi orang sukses. Ada juga orang yang sudah bekerja puluhan tahun, umur 50 tahun belum sukses-sukses. Dia menjadi sukses di umur 60 tahun, bahkan last minute ketika dia mau dipanggil Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah bekerja subuh-subuh mati-matian, siang malam bekerja, berdoa juga diiringi dengan doa dan puasa. Tapi ternyata sampai cerita hidupnya berakhir dari si orang itu, dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu juga tidak sukses? Lalu sang pemuda ini mengatakan, jangan pernah tergiur dengan kesuksesannya orang lain, karena Tuhan punya waktu tepat untuk setiap orang punya sukses yang berbeda-beda dengan waktunya Tuhan. Bisa dipahami? Maka kalau ada orang sukses, kita sama-sama nih berjalan, kita sama-sama kuliah, kita sama-sama meniti karir bersama, sama-sama melayani. Kenapa ada yang sukses terlebih dahulu dibanding kok kita tidak ya? Bisa dua pengertian. Yang pertama, karena Tuhan punya waktu terbaik untuk kita, bukan pada umur yang sama dengan orang lain sukses. Dimengerti ya? Mungkin yang lain sukses di umur 30 walaupun sama-sama mengawali, tapi kok kita belum ya? Bisa dalam artian itu Tuhan sudah memplot seseorang untuk waktu sukses yang berbeda-beda. Tidak harus selalu pada umur yang sama. Bisa pengertian itu. Atau yang kedua, jangan-jangan teman kita yang sukses karena dia mengerti waktunya Tuhan. Begitu ada kesempatan kecil yang menghampiri dirinya, dia ambil. Bisa dipahami? Kadang-kadang orang di dalam pelayanan, kalau dalam pelayanan, kamu main musik, main musik. Saya pengen jadi seorang pengkhotbah. Sudah kalau bermusik saya nggak mau. Saya punya mahasiswa seperti itu. Ada dia cerita begini. Dia cerita ke saya, Pak, saya datang ke Jakarta, kepengen pelayanan di gereja besar. Karena dia dari daerah, merasa sudah gerejanya besar. Saya kepengen di gereja besar. Maka kalau saya ditawari diajak teman di gereja kecil, saya nggak mau, Pak. Kenapa? Target saya jadi orang besar. Ternyata sampai sekarang semester 5 dia tidak jadi apa-apa. Kalah terselip dengan orang yang baru semester 1. Ketika datang, dia tidak punya ekspektasi yang besar. Dia hanya ingin mendedikasikan hidupnya. Itu orang yang sudah menemukan waktu Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan-jangan waktu Tuhan sudah mampir terlalu banyak dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah sadari itu sebagai waktu Tuhan. Saya kasih contoh. Kita kan sering mendengar istilah waktu Tuhan itu disebut dengan kairos ya Bapak Ibu, yang di atas juga yang di balkon. Kairos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kairos itu ternyata dia dalam mitologi Yunani adalah seorang dewa, namanya dewa kesempatan. Dewa Kairos namanya. Lalu diambil oleh penulis Perjanjian Baru untuk menjelaskan tentang waktu Tuhan. Jadi Kairos itu dewa kesempatan. Dia punya sayap di punggung.
Di punggungnya sayap, lalu di kedua tumitnya dia punya sayap juga. Jadi kalau dia bisa terbang, dan dia kalau lari cepatnya luar biasa karena kaki kedua tumitnya itu punya sayap. Jadi setiap orang hampir sulit untuk tangkap namanya dewa kesempatan itu. Kalau dia sudah hadir di dalam hidup manusia, di dalam hidupnya orang Yunani pada waktu itu, dalam ceritanya, mitologi, kalau sudah hadir, kalau kita tidak waspada dan tidak siap-siap, kita tidak bisa tangkap itu. Maka refleksi rohaninya adalah bagi orang Yunani pada waktu itu, kita seringkali kehilangan kesempatan. Bukankah kata itu seringkali kita ucapkan, aku kehilangan kesempatan, aku kehilangan momen untuk menangkap sesuatu itu. Karena dia begitu datang, kesempatan itu bergerak cepat. Orang yang bisa tangkap hanyalah orang yang bijak, yang tidak menghitung untung dan rugi atas setiap peristiwa yang hadir di dalam kehidupannya. Saya kasih contoh begini, misalnya Bapak Ibu ketika bergereja berjemaat, dalam hati ketika Anda sedang memuji Tuhan, Anda lihat kanan kiri depan belakang, tiba-tiba hati Bapak Ibu digerakkan untuk menyapa orang itu. Jangan-jangan itu adalah waktu Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan. Sudahlah, mungkin itu perasaan. Ke gereja yuk, minggu depan kan juga bisa ke gereja. Minggu depan bisa, jamnya sama, duduknya juga di tempat yang sama, ketemu dengan orang yang sama. Bahkan mungkin pengkhotbahnya adalah orang yang sama. Pak, Bu, kita bisa mengulang peristiwa yang sama, tapi kita tidak pernah bisa menciptakan momen yang sama. Bisa dimengerti? Waktu misalnya ibadah hari Minggu hujan deras, Bapak Ibu ketika datang ke gereja, Bapak Ibu kan dapat momen tuh, dapat makna. Saya hujan-hujanan ke gereja. Ada orang yang rumahnya dekat hujan gak ke gereja, dapat makna kan? Oh, saya datang ketika hujan-hujan, ternyata saya diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian. Itu momen yang tidak pernah bisa diulang. Maka ketika Tuhan titipkan kebaikan dalam hati Bapak itu, jangan pernah tunda, karena jangan-jangan itu waktunya Tuhan. Minggu depan kan bisa, belum tentu. Belum tentu. Nanti selesai ibadah, saya mau ajak Pak Yudis ngopi. Kalau ditunda, belum tentu kita bisa ketemu lagi. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bukan berarti saya pengen diajak kopi, gitu ya. Nanti saya pengen ngajak ngopi Pak Yunus. Kalau itu sudah ditanam dalam hati, Pak, Bu, jangan pernah tunda. Kadang-kadang kita suka menunda kebaikan, padahal barangkali itu waktunya Tuhan. Sama seperti tadi, saya nggak mau gajinya kecil, masa S1 digaji seperti itu. Jangan-jangan itu waktu Tuhan yang datang kepada kita. Kita tidak pernah menyadari. Kenapa? Karena kita terlalu punya ekspektasi besar bahwa berkat Tuhan itu harus sesuai dengan ekspektasi iman saya. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan datang dengan sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Tapi kalau kita sadar, kita ngerti waktu Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan. Amin. Maka kalau tadi kita bicarakan di sini, segala sesuatu, ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di ayat kedua dikatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Tapi bukan berarti pengkhotbah mengajarkan kita membunuh, bukan. Pengkhotbah sedang memotret realitas hidup manusia, bahwa hidup manusia itu kadang-kadang ada yang mengerjakan hal yang baik, ada yang mengerjakan hal yang buruk. Bukan berarti pengkhotbah mengajarkan dan mendorong kita untuk membunuh, bukan. Tapi dia memotret realitas hidup manusia. Ada yang menanam, ada yang memanen, ada yang menanam, ada yang tidak panen karena gagal panen. Kan dalam kenyataan seperti itu. Orang yang panen adalah orang yang tanam. Tapi fakta yang terjadi, orang yang tanam seringkali gagal panen. Itu kan hidup yang kita pahami. Pengkhotbah kan hanya melukiskan kehidupan secara sederhana yang dia potret. Pada waktu itu, ada orang melakukan ini, ada orang melakukan ini. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobat, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi,
Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sekali lagi, ini potret hidup yang ditemukan pengkhotbah pada waktu itu. Bukan berarti pengkhotbah mengajarkan kita untuk membunuh, untuk membenci. Bukan, tapi memotret realitas hidup manusia. Kira-kira seperti itu hidupnya manusia. Pak, Bu, kita kan sering mendengar begini. Muda foya-foya, tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Kalau kita sampai tua, bisa dipahami? Kan kita sering melihat dan sering mendengar, bukan hanya mendengar, sering melihat. Bukankah bayi yang baru dilahirkan saja, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman itu atau punya saudara atau mengalami sendiri atau melihat orang lain. Bukankah bayi yang baru dilahirkan, baru sepersekian menit mungkin menghirup udara segar dari Tuhan, ya, ternyata dia dipanggil Tuhan. Pernah melihat itu? Bayi yang baru dilahirkan, baru lahir, bersuara oeng-oeng, dipanggil Tuhan. Istri saya punya teman, ya, dia baru mengandung beberapa bulan, tapi ternyata beberapa minggu setelah diperiksa, ya, ternyata dia keguguran, ya. Jadi dia shock luar biasa karena sudah berapa bulan ini saya mengharapkan anak. Tanda-tandanya sepertinya anaknya perempuan karena dia punya 2 anak laki-laki, mengharapkan perempuan. Ini seperti sukacitanya luar biasa. Sampai hampir tiap hari telepon istri saya. Kenapa? Yang mensupport adalah istri saya pada waktu itu. Sampai teman istri saya itu cerita begini, saya mau cerita sama mama saya takut karena saya punya anak lagi. Loh, kenapa harus takut? Itu kan berkat dari Tuhan. Aku takut, aku belum siap. Akhirnya istri saya mendampingi, bahkan sampai berobat mendampingi. Tapi kemudian di detik terakhir beberapa waktu kemudian ternyata bayi keguguran. Ada juga kami punya teman sudah dikandung 7 bulan, kan berarti tinggal tunggu 2 bulan lagi untuk dilahirkan. Ternyata bayinya meninggal dunia di dalam janin. Itu masih dalam janin. Tapi ada yang baru dilahirkan, sepersekian menit menghirup udara segar, Tuhan panggil. Pertanyaannya adalah begini, kalau begitu bayi yang baru dilahirkan saja sudah cukup tua untuk meninggal. Saya ulang, bayi yang baru dilahirkan berarti kalau begitu sudah cukup tua untuk meninggal. Bisa dipahami? Artinya Tuhan mau panggil kapanpun kan suka-suka Tuhan. Maka ketika Tuhan berikan waktu dalam hidup kita, harusnya waktu yang diberikan pada Tuhan sebagai sebuah kesempatan, gunakan itu untuk kebaikan. Bukan kita merasa bahwa saya masih bisa menunda kematian karena masih muda. Nanti deh saya bertobatnya. Pak, Bu, waktu kematian tidak bisa kita duga. Jangan-jangan itu kesempatan. Maka tadi saya katakan, ketika Tuhan taruh kebaikan dalam hidup kita, jangan pernah tunda. Jangan-jangan kesempatan terakhir untuk kita berbuat baik. Atau jangan-jangan kesempatan terakhir bagi orang yang mau kita tolong. Bisa dimengerti? Maka kita kan seringkali mengatakan, aku nyesel gak tolong dia. Ternyata dia dipanggil Tuhan. Maka ketika Tuhan titipkan kebaikan kecil dalam hati Bapak Ibu, jangan-jangan itu waktu Tuhan. Tangkap supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kan Mazmur mengatakan umur manusia 70-80 tahun, sesudah itu adalah kesusahan dan lain-lain. Saya masih umur 40 tahun, saya masih umur 30 tahun. Hitungan matematika seperti itu. Hitungan kita. Pak, Bu, matematikanya Tuhan itu bukan matematika seperti yang kita pahami 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena Tuhan punya variabel hidup beda. 2 apel dengan ditambah 2 kopi, kan kita tidak bisa mengatakan itu adalah 4 kopi atau 4 apel. Kenapa? Sama-sama angkanya 2 kok. Kalau kita jumlahkan jadi 4, kan beda variabelnya. Yang 1 kopi, yang 1 apel. Bisa dimengerti? Maka hidup itu tidak seringkas dengan ilmu matematika. Karena banyak orang, kita kan seringkali bingung. Ada orang bahkan sudah sakit-sakitan, kok umurnya bisa sampai 90 tahun. Saya punya kakak kandung saya, seorang hamba Tuhan, dan belum lama ini kemudian dilantik, ditabiskan menjadi seorang gembala sidang di daerah Sokaraja. Dia istrinya meninggal dunia pada saat keponakan kami masih TK waktu itu, tahun 2011. Kakak saya doa bisa menyembuhkan orang dari sakit kanker. Istrinya sakit kanker,
Bulan Desember tahun 2010 baru ke diagnosa dokter, ini baru potensi kanker. Tapi ternyata selang beberapa bulan ternyata sudah kankernya ganas dan sudah stadium akhir, sudah terminal. Hanya butuh beberapa bulan. Desember baru terindikasi ini kanker. Tapi ternyata bulan April, berarti hanya butuh waktu 5 bulan, sudah terminal sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu meninggal, dimandikan, ternyata tulang di bagian belakang itu sudah bolong karena mungkin dia tidurnya terlentang terus, sudah tidak bisa bergerak. Tangannya itu sepaha orang dewasa, tangan kakak ipar saya. Ya, lalu apa yang dilakukan kakak saya? Begitu istrinya meninggal, dia menggugat Tuhan. Saya bisa menyembuhkan orang, Tuhan. Kenapa ada orang yang di jemaat di gereja saya sudah umurnya 80 tahun sama-sama kanker? Kenapa enggak Tuhan tukar saja dia? Dia protes sama Tuhan. Tapi selang berapa lama kemudian dia baru bisa memahami, Pak Bu, jangan-jangan pada saat kakak ipar saya dipanggil dengan usia yang terlalu muda, itulah puncak kualitas imannya dia. Dan Tuhan tak rela iman sebagus ini dibiarkan turun lagi. Bisa dimengerti? Maka kita kan seringkali melihat kenapa orang baik matinya cepat. Karena itu puncak kualitas iman tertinggi. Maka Tuhan tidak rela iman sebagus ini dibiarkan redup kembali. Kalau disembuhkan bisa saja redup, tapi pada saat sakit dia menyerahkan hidup yang total pada Tuhan. Mahatma Gandhi kan ngomong, hiduplah seperti engkau akan mati besok. Kalau orang tahu matinya sudah dekat, biasanya kan hidupnya jadi baik kan. Dia mulai kumpulkan orang-orang yang pernah dilukai. Saya minta maaf kepada ini dan itu. Itu yang dilakukan kakak ipar saya pada waktu itu seperti itu. Dia minta maaf kepada semuanya. Puncak kualitas imannya dalam posisi tertinggi. Sampai papa saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa tukarkan sakit itu pada saya. Papa saya mengatakan itu. Dia masih terlalu muda untuk dipanggil Tuhan. Aku sudah cukup untuk melihat kehidupan. Papa saya bicara seperti itu. Tapi papa saya sampai sekarang masih hidup malah. Walaupun mama sudah dipanggil Tuhan. Pada saat mama dipanggil Tuhan pun terpukul begitu luar biasa papa saya. Tapi puji Tuhan, papa saya setelah 2 tahun melewati kesendirian, dia bisa menaklukkan rasa sendiri. Waktu berdoa pada kakak ipar, dia mengatakan begini, tukarkan pada saya. Saya siap untuk menghadap engkau. Tapi ternyata Tuhan punya skenario lain. Lalu kita mengatakan Tuhan tidak baik. Di saat kakak saya butuh pendamping untuk pelayanan, di saat anaknya butuh seorang ibu untuk dididik dari TK, sampai sekarang keponakan saya yang ini sudah SMA ya, sampai dididik sampai besar supaya tidak kehilangan figur seorang ibu. Tapi kenapa? Kok Tuhan sepertinya tidak mengasihi? Maka pikiran kita harus melompat, bukan pada pikiran manusia, tapi melompat pada pikiran Kristus untuk melihat bahwa itulah puncak kualitas iman tertinggi yang saat itu dimiliki oleh kakak ipar saya. Dan Tuhan tidak rela, maka Tuhan ambil. Kalau kita bisa memahami dimensi itu, Pak Bu, kita tidak akan pernah menggugat Tuhan. Karena Tuhan punya waktu terbaik, setiap orang itu berbeda-beda. Dan Tuhan mengemas kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang sukses dengan finansial, bersyukur. Ada orang sukses dengan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi orang lain, bersyukur. Ada orang yang dalam hidupnya kok nggak kaya-kaya, padahal sudah banyak memberi, kok tidak sukses seperti orang lain. Pak Bu, kesuksesan setiap orang juga berbeda-beda. Waktu suksesnya juga bisa berbeda-beda. Jangan pernah disamakan, karena Tuhan mengemas secara berbeda. Maka pahami itu, supaya kita bisa mengatakan ayat 11. Ayat 11 itu berarti muncul ketika orang sudah menyadari bahwa segala sesuatu indah pada waktunya itu dibangun dengan peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau kita kesaksian kepada orang bahwa saya puji Tuhan diberkati oleh Tuhan saat ini usaha saya sukses. Tapi waktu untuk mengatakan usaha sukses, bukankah peristiwa bangunan untuk mencapai kesuksesan itu bukan sekedar dibangun di atas kebahagiaan semata, tapi justru dibangun di dalam air mata. Bukankah kita mengatakan itu? Artinya apa? Segala sesuatu indah pada waktunya itu mengandaikan proses yang tidak menyenangkan yang menghampiri hidup kita. Itu rahasia Tuhan. Makanya Pak Bu, beruntung kita punya Tuhan. Kok Tuhan gak bisa dirahasiakan? Justru karena Tuhan rahasia. Justru karena rahasia Tuhan tidak bisa diterjemahkan, disitulah iman kita seharusnya bekerja. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan di khotbah pertama di tempat ini, saya kasih contoh ya. Lazarus
Kalau kita bicara waktunya Tuhan, bukankah sudah terlambat dalam hitungan manusia? Kita kan seringkali mengatakan waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat. Tapi pada kisahnya Lazarus, bukankah Tuhan terlambat? Yesus terlambat untuk datang menyembuhkan Lazarus. Kalau kita lihat dalam Yohanes, kitab Yohanes, Injil Yohanes, waktu Yesus dikabari Lazarus sakit, padahal diceritakan Lazarus itu adalah orang, Lazarus, Maria, dan Marta. Itu adalah mereka 3 orang yang dikasihi Tuhan begitu luar biasa, di luar murid-muridnya ya. Tapi ketika Lazarus sakit dan didengar oleh Yesus, seharusnya kan orang yang dikasihi Yesus harus bergegas untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Menunda untuk datang kepada Lazarus. Bahkan waktu Yesus mendengar itu, dikatakan dalam kitab Yohanes, Yesus mengatakan begini. Yohanes mengatakan, justru ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal lebih lama di kota itu supaya tidak segera ke tempatnya Lazarus. Kalau iman kita tidak sekuat Maria dan Marta barangkali akan mengatakan Yesus gak punya hati. Pada waktu Yesus datang, apakah Lazarus masih hidup? Tidak, sudah mati. Kalau begitu, Tuhan datang dengan waktunya Tuhan, dengan waktunya manusia kan ada perbedaan. Bisa dibawa itu dalam konteksnya Lazarus. Waktu Yesus datang, Lazarus sudah meninggal. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari. Sudah terlambat. Jatuh temponya Tuhan dengan jatuh tempo manusia ada selisih. Tapi yang menjadi titik pangkalnya adalah selisih antara jatuh temponya manusia dengan jatuh temponya Tuhan. Kan ada selisih. Kualitas iman kita bagaimana? Kualitas Maria dan Marta bagaimana? Kualitas iman mereka bagaimana? Kalau kualitas iman mereka ketika segalanya seolah sudah berakhir, Tuhan sudah terlambat kalau Tuhan mau tolong saya. Kalau kamu mau tolong saya pun terlambat, saya butuhnya kemarin, kamu datangnya sekarang. Pak, Bu, jangan-jangan itu waktunya Tuhan. Kita kan seringkali, wah kamu terlambat tolong saya, aku benci sama kamu. Pak, Bu, justru pada saat selisih antara waktunya manusia dengan waktu Tuhan, kualitas iman kita bagaimana? Itu yang akan menentukan bagaimana Tuhan berkarya juga dalam hidup kita. Seolah menurut kita terlambat. Bisa dipahami? Saya pun kadang-kadang kalau mengingat teman-teman saya dengan usia 40 yang sama-sama dulu kami masuk di UPH gitu ya, dia jauh lebih sukses secara finansial dan lain-lain. Kadang-kadang saya merasa, Tuhan kenapa saya ambil keputusan yang salah ya? Kenapa saya harus pindah dari UPH masuk ke UMN dan tinggalkan UMN setelah 11 tahun saya mengajar di UMN. Mereka sudah secara finansial jauh lebih di atas saya. Bahkan kalau saya hitung-hitung, dari dulu pertama saya masuk di UPH tahun 2009, saya hitung-hitung, kalau saya konsisten naik 10% dalam setiap tahun, saya sudah pada angka sekian. Sesekali itu muncul dalam obrolan saya dengan istri. Cuman istri puji Tuhan, dia mengingatkan, sudah, tidak usah kembali ke masa lalu, lihat ke depan. Kalau kamu kembali ke masa lalu, terjebak dengan masa lalu. Biarkan hanya Raisa saja yang terjebak dengan nostalgia. Kita harus lihat ke depan. Jangan-jangan Tuhan sudah taruh waktunya di depan. Maka sekarang yang kamu lakukan, hal kecil yang menghampiri hidup kamu, jangan pernah sia-siakan. Satu kali ada seorang mahasiswa kontak saya beberapa hari yang lalu, Pak, kepingin ketemu. Saya kepingin ngobrol-ngobrol. Boleh, jam berapa? Jam sekian, Pak. Saya kemungkinan sampai malam, Pak. Oke, lalu saya arahkan, kalau sampai malam kayaknya ketemu di tempat ini lebih bagus. Karena dia tutup sampai jam 11 malam. Ternyata itu hujan deras. Hari Jumat bukan Jumat kemarin, Jumat minggu depannya. Jumat belakangnya lagi, bukan Jumat kemarin, Jumat belakangnya lagi. Hujan deras. Saya pikir dia batal karena tidak ada informasi. Dia bilang, Pak, tempat saya hujan dan macet luar biasa. Dan 1 orang sudah membatalkan karena ada 2 orang yang mau pergi. 1 orang batalkan. Saya kira yang 1 orang itu juga membatalkan. Ternyata dia jam 8:30, Pak, saya sudah mendekat di lokasi yang kita tentukan bersama. Wah,
Sudah siap ya? Saya malah belum sampai rumah karena saya jemput anak saya latihan paduan suara. Jadi tunggu ya, mungkin saya terlambat. Begitu sampai ke lokasi saya jam 9:15. Kami ngobrol-ngobrol, kemudian Pak, kita diusir karena kafe sudah tutup jam 11. Tapi saya belum selesai untuk kita mendiskusikan sesuatu. Ya sudah, kita cari tempat mana? Cari daerah Binus. Cari daerah Binus, akhirnya ketemulah sebuah tempat yang buka malam, karena malam itu weekend ya, sampai jam 4 pagi. Akhirnya saya menemani dia ngobrol untuk konsultasi sesuatu sampai jam 1 pagi. Waktu saya pulang badan saya sudah nggak enak gitu ya, badan sudah nggak enak, dan belum lama yang lalu saya kena gejala tipes, jangan-jangan saya kambuh lagi gitu ya. Tapi saya sampai rumah agak sedikit menggerutu. Isi bilang begini, jangan, ingat, barangkali itu waktunya Tuhan. Tuhan titipkan kamu untuk mengerjakan, toh yang kamu luangkan hanya waktu. Yang pertama. Lalu ketika kamu bertemu, toh yang kamu keluarkan hanya ide. Bukankah waktu kamu mengeluarkan ilmu, waktu mengeluarkan ide, kamu nggak akan pernah kehilangan ilmu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ilmu kan bukan sesuatu yang kalau kita bagi akan habis. Ilmu justru adalah yang kalau kita bagi, malah kita nggak kekurangan, malah bertambah. Sama dengan potensi. Kalau kita main musik, kenapa tiap minggu harus saya? Kenapa tiap minggu harus saya? Singernya, WR-nya adalah saya. Pak, Bu, itu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan justru untuk kita bertambah skill kita. Malah bukan berkurang. Mungkin capek iya, tapi potensi kita bertambah. Menyelami dan melihat dimensi atau rahasia Tuhan sulit, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa terhadap situasi yang terjadi di hadapan kita. Kita kepengen orang bermanfaat tapi nggak rela dimanfaatkan. Bagaimana itu caranya? Bisa dibagi Bapak Ibu. Sama ketika saya datang jam 1 tapi saya capek tubuh kamu istirahat selesai. Tapi kamu akan punya rasa syukur yang luar biasa karena kamu sudah memberikan waktu dan memberikan ilmu. Tapi saya lelah, saya malah justru ketemu malah keluar dana untuk ngopi. Tidak apa-apa, Tuhan akan berkati. Tapi berkati bukan hanya dengan uang, tapi dengan rasa kebahagiaan. Bukan waktu kita bisa memberi sesuatu, ada yang terlepas dari diri kita. Tapi pada saat kita sudah memahami, kita dapatkan kebahagiaan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Waktu kita memberi kan ada yang keluar dari diri kita kan. Entah itu duit, entah itu waktu, entah itu ide. Tapi pada waktu kita sudah melewati masa itu, kita dapat kehormatan, namanya kebahagiaan. Aku bisa memberi. Maka waktu Paulus mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima, itu ternyata benar. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan baik yang sudah Tuhan titipkan. Suatu kali kami retreat bersama-sama dengan beberapa teman. Kebetulan saya waktu itu bekerja di sebuah perusahaan juga gitu ya. Waktu mengajar di UMN 3 hari, 2 harinya saya bekerja di pabrik di daerah Bogor untuk bagian pengembangan SDM. Waktu itu saya dipercayakan, pokoknya Yunus Anda atur semua pendidikan di tempat ini. Saya panggil narasumbernya kebanyakan orang Kristen dan Katolik, ya, dari teman-teman dari Binus, dari UNJ dan dari Kalbis Institute untuk mengisi di situ. Akhirnya kami buat retreat. Retreatnya, padahal karyawannya semuanya kebanyakan bukan anak Tuhan, tapi retreat. Pokoknya diisi dengan firman Tuhan. Tapi jangan sampai kelihatan banget supaya tidak ada unsur kristenisasi. Waktu itu narasumbernya semua Kristen dan Katolik. Satu kali kami berempat pagi-pagi itu 4 narasumber sedang duduk bersama. Yang satu nggak kebagian tempat duduk, kami yang muda nggak kebagian. Saya dengan teman saya dari Kalbis nggak kebagian tempat duduk, jadi kami gantian. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang tergopoh-gopohan, retreatnya di puncak. Jadi kan antara gedung satu dengan gedung lain kan tanahnya karena kondisi geografisnya tidak rata, jadi kadang-kadang dia harus gedungnya satu di atas, jadi turun gitu ya. Ibu-ibu tergopoh-gopoh bawa kursi supaya kami berempat-empat ini duduk, keempatnya duduk dari jauh. Saya spontanitas sebagai anak muda. Kan berlari kan lihat ibu itu nggak tega gitu ya. Waktu saya berlari, bapak-bapak teman saya itu, dia mengatakan begini, Mas Julius, nggak usah ditolong. Kok nggak boleh Pak? Biarkan si ibu itu menyelesaikan kebaikannya. Tolong kalau nanti dia darurat Pak, selagi dia masih bisa, biarkan. Jangan rampas orang mau berbuat baik. Lalu saya diam kan, Pak, ibu-ibu itu, ini Pak kursi. Mungkin ibu-ibu kesel juga gitu kali kan. Anak muda kok nggak menyebut, tadi udah mau lari kok ditahan.
Tapi si ibu itu bilang begini, Bu, tadi saya tahan Mas Julius untuk tolong Anda karena saya tidak ingin Mas Julius mengambil porsi kebaikan yang sedang Anda lakukan. Anda tuntaskan sampai selesai berbuat baik. Lalu dia mengatakan, bener Pak, waktu tadi saya bawa turun saya sakit ya, sambil repot bawa bangku karena kaki saya juga sakit. Waktu Pak Julius mengejar saya ternyata balik lagi, saya gak kesel, tapi saya ngerti. Setelah saya sampai di sini saya ngerti penjelasan itu. Saya baru paham, inilah kebahagiaan. Walaupun dia capek, tapi dapat kebahagiaan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jadi tuntaskan kebaikan yang sudah Tuhan titipkan dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu saat ini digerakkan untuk telepon anak, untuk telepon orang tua, telepon sahabat, telepon teman, jangan pernah tunda. Karena itu momen pendek, barangkali dia butuh, aku kangen sama suara kamu, dan kamu sensitif. Kadang-kadang kan kita menafikan, ini perasaan semata, ini perasaan saja, saya abaikan. Pak Bu, suara hati nurani adalah tempat di mana kebaikan dan kebenaran diperdengarkan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan. Kalau kita konsisten membiarkan hati nurani kita bicara, di situ kita tidak akan pernah kehilangan kesempatan baik. Orang dikasih kuliah, kesempatan, saya bukan tujuan hidup saya. Kadang-kadang saya suka dapat pertanyaan itu, Pak, sampai dulu ada mahasiswa di STTBI kan bunuh diri karena merasa bahwa saya nggak mau jadi sekolah teologi. Dia dulu dari SMTK. Saya nggak mau sekolah teologi, tapi papa saya, orang tua saya paksa, akhirnya dia bunuh diri. Saya sering dapat masukan dari anak-anak mahasiswa bertanya, bahkan termasuk anak muda, saya tidak mau menjadi seperti ini. Saya kepengen menjadi diri saya sendiri. Bagaimana? Apakah saya harus berontak? Saya bilang tidak. Mainkan peran itu, jalankan. Suatu kali Anda akan ketemu antara ekspektasi Anda dengan harapan orang tua. Ternyata kita bisa mendamaikan. Kita tidak bisa mendamaikan antara waktunya Tuhan dengan waktunya kita. Karena kita ingin memaksa waktunya Tuhan bekerja dengan waktunya kita. Kalau waktunya kita bisa beda-beda Bapak Ibu. Bukankah Bapak-bapak kalau nonton di bioskop 2 jam sebentar sekali, tapi kalau ibadah 2 jam terlalu lama, 5 menit lampu merah kelamaan, terlalu lama kan? Padahal 5 menit di lampu merah dengan 5 menit Bapak Ibu sedang nonton, bukankah nilainya sama? Atau 2 jam di gereja dengan 2 jam di bioskop, bukankah sama-sama 120 menit? Tapi kenapa perasaan kita menaruh pada jam yang sama dengan rasa yang berbeda? Kenapa itu? Kalau begitu yang disebut waktu bukan sekedar waktu vulgar yang ada di jam tangan. Bukan. Maka tadi saya katakan umur saya masih 40 tahun, masih cukup 40 tahun lagi menikmati hidup. Bukan, itu waktu vulgar. Karena Tuhan sekali pada saat kita bicara seperti itu bisa juga dihampiri oleh Tuhan. Dan malaikat Israel kata saudara kita menjemput kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kita harus menggunakan selagi dikasih kesempatan untuk hidup. Hidup untuk Kristus. Supaya pada saat kita mati kita untung. Yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau matinya tidak baik katanya su'ul khotimah. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Kan memahami, makanya tadi memahami waktu Tuhan kan gak sederhana yang kita pikirkan ya. Pak, tapi bukankah hidup itu sederhana? Hidup sederhana, tapi bukan berarti sesuatu yang kompleks yang seharusnya kita menguak misteri Tuhan. Itu kemudian kita sederhana karena sudahlah urusan nanti masalah hidup. Tidak, hidup itu urusan sekarang. Bukankah Bapak Ibu pernah lihat Kung Fu Panda? Pernah lihat Kung Fu Panda? Waktu si Panda, si Master Sifu dipanggil sama si Master Oogway, ya, dia mengatakan begini, Sifu, gitu ya. Kenapa sih? Kenapa Anda pilih panda, gitu ya? Sebagai seorang develier, gitu ya. Tapi apa yang dikatakan si Master Oogway? Masa lalu itu hanyalah kenangan, masa depan itu harapan. Yang disebut kenyataan masa kini. Kita selalu mengatakan nanti kalau sudah kaya, saya mau bantu. Nanti kalau sudah saya lulus, saya bantu. Nanti kalau saya sudah sukses, saya baru bisa tolong. Bukan nanti, tapi hari ini. Karena itulah kesempatan yang paling otentik dan real yang ada di depan kita.
Kalau nanti kan kesempatannya belum tentu real. Kalau sampai, kalau tidak sampai. Maka seringkali kita kehilangan kesempatan. Tadi Dewa Kairos sudah datang, orang Yunani kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena anggap nanti juga pasti ada. Kok yang datang kok seperti ini, Dewa kesempatan kepada saya? Kok yang datang itu saya S1 kan harusnya saya punya penghasilan 7 juta misalnya. Kok yang datang kepada saya hanya sekian? Tapi lagi-lagi itu waktu Tuhan yang tidak bisa kita pahami. Tapi kalau kita bisa ngikutin skenario hidupnya Tuhan, skenario Tuhan, Pak Bu, kalau kita ikutin skenario Tuhan, kok seolah-olah Tuhan membelokkan kita ya? Bahkan seolah-olah menunda dari cita-cita yang kita inginkan. Tuhan sedang punya cita-cita ini, tapi kok malah dibelokkannya ke hal yang lain. Pilihannya dua, merespon itu sebagai misteri yang akan mengantarkan misteri dari Tuhan yang mengantarkan kita pada kebahagiaan kita, atau kita menganggap bahwa Tuhan seolah-olah tidak berpihak pada diri kita, lalu kita ngambil jalan pintas, akhirnya hidup kita menjadi rusak dan lainnya. Tapi kalau kita ikut skenario Tuhan, sepertinya seperti kita terjebak dalam labirin. Labirin itu kalau Bapak Ibu lihat gambar anak-anak itu di buku Bobo, di majalah Bobo, itu suka ada kucing mencari tikus, itu kan ada jalan tolong uraikan, itu labirin. Jalannya ruwet, diurut. Padahal cuma kalau ditarik garis lurus, paling 10 cm. Tapi kalau diruwet, belok sana, belok sini, belok sini, belok sini, kok kalau dihitung-hitung ini jadi 20 cm, terlalu panjang. Tapi itu proses. Kalau kita setia menjalani proses, maka kan ada seniman mengatakan hasil tidak mengkhianati proses. Benar. Tapi kalau misalnya saya sudah mengikuti proses, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan proses, bagaimana? Pak Bu, proses itu sendiri adalah kesuksesannya. Dipahami? Kasih contoh satu. Cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Lalu kita, selalu gitu saya kepengen berkat. Benar, kalau kepengen berkat memang datangnya pada Tuhan, bukan datangnya kepada gunung kawi atau gunung tertentu atau cari pesugihan, atau misalnya yang satu pegang lilin. Kalau lilinnya terbang, tiup ya, kalau apinya sudah berkobar, tiup. Bukan itu salah. Ya, cari berkat memang pada Tuhan. Sumber berkat, sumber kehidupan kan Tuhan. Tapi kalau orientasi kita menjadi orang kita sekedar menjadi berkat, itu kan juga keliru. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iman kan harus progresif. Pada waktu pertama memang iman seolah-olah permintaan. Tapi pada waktu kita sudah memahami iman bukan permintaan, iman penyerahan. Bukan permintaan, tapi penyerahan. Dan iman bukan tempat pelarian, tapi iman tempat pertanggungjawaban. Dimengerti sampai sini ya? Kadang-kadang dengan iman kita seolah memaksa Tuhan harus seperti itu. Pak Bu, tidak seperti itu. Kadang-kadang dengan iman kita mengatakan, Tuhan bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Waktu kita bicara kehendak-Mu yang jadi, resikonya besar. Saya ingat pengalaman saya di semester berapa ya, kalau tidak salah semester 5. Saya punya teman yang tinggal di daerah Wates sini, punya teman, dia bilang ke saya, Papa saya sakit, Julius ya panggilnya. Karena pada waktu itu saya sebagai pengurus kelas itu ya, jadi saya inisiatif datang ke Pondok Cabe sini. Waktu itu masih ada bus 102 jurusan Wates Bima ya kalau tidak salah ya, 102 yang kuning dari Tanah Abang sampai ke Lebak Bulus. Ya, sampai ke Lebak Bulus. Dari situ saya baru naik angkot ke daerah sini, Wates turun jalan kaki. Waktu itu. Tapi ternyata sebenarnya saya sudah punya firasat dari rumah dan orang tua saya sudah ngomong untuk usah pergi. Kenapa? Mama saya bilang, nggak tahu kenapa, pokoknya kamu jangan pergi. Tapi saya tertutup, karena saya pengen berbuat baik. Ya, jadi kadang-kadang kita selalu ini perbuatan baik, tapi ada waktu yang tertentu perbuatan baik nasihat dari orang tua itu jauh lebih daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Coba di Bapak Ibu dan anak-anak muda ini bisa dipahami. Kita punya keinginan baik dan kita ingin melakukan. Tapi kadang-kadang Tuhan titipkan pesan yang lebih baik pada orang tua kita, pada orang yang ngerti kita. Tapi kadang-kadang kita tertimbun. Saya mau berbuat baik. Jadi emosi kita sebenarnya bekerja. Akhirnya saya putuskan saya berangkat. Waktu itu
Handphone itu kan masih langka zaman tahun-tahun 2002, 2001. Saya ingat 2001, saya ingat 2001. Saya baru beli handphone 3 hari. Dan itu jerih lelah mama saya jualan di kantin waktu itu. Ya, dia beli dengan harga waktu itu 1, sekian, ditambah dengan kartunya, dulu kan kartu perdana mahal 500.000. Jadi dia beli. Dia sudah ngomong jangan pergi, bukan karena masalah handphone ya, bukan, mama saya bukan bicara itu ya. Tapi dia bilang jangan pergi, kenapa? Enggak tahu, pokoknya kamu jangan pergi. Nanti kamu akan pergi. Tapi saya paksa pergi, saya sendirian. Dan teman-teman nggak ada yang ikut. Padahal saya tanya ada yang ikut, tadinya awalnya mau ada yang ikut, ternyata setelah hari H, aduh saya nggak bisa, banyak alasan. Saya berangkat sendiri, saya naik bus itu berdiri di Pondok Indah. Saya sudah ditunjukkan ada pencuri, ya saya tak pencuri tak apa, tapi ada orang naik motor dikejar polisi sampai akhirnya ketangkap polisi, dipukul polisi, kayaknya mungkin dia mencuri karena satpam dari Pondok Indah yang deretan rumah sakit itu dia keluar semua, dia pegangin si pemotor itu, kayaknya mungkin dia pencuri dari sebelah. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tunjuk, ya. Di situ ada orang tua saya melarang, di situ ada kejadian, tapi saya paksa turun dari Kuantas Bima, saya naik angkot. Ternyata di angkot, handphonenya kan di kantong di sini, nonjol. Tiba-tiba ada tukang, ya nggak tahu lah, tukang refleksi. Coba refleksi kaki saya, ternyata yang sebelah kiri ambil handphone saya. Jadi kaki saya gerak-gerakan yang ini kan saya tidak berasa yang sebelah kiri ambil. Begitu dia sudah turun, saya baru sadar handphone saya. Wah sudah hilang. Saya pulang ke rumah nggak bisa, takut gitu ya. Ternyata malah akhirnya saya dengan berbekal apa yang ada, saya telepon teman-teman, saya kecopetan gitu ya di sini. Saya tolongin saya, gitu. Teman-teman datang. Tapi begini Pak, saya dapat pelajaran berharga begini. Kadang-kadang memang dua-duanya kelihatannya baik. Membesuk orang kan juga baik. Nasihat orang tua kan juga baik. Tuhan menitipkan sesuatu pada orang tua. Lalu Tuhan menunjukkan ada kejadian yang seharusnya saya sensitif. Hati saya mengatakan balik, turun sini, balik. Tapi saya paksa. Apakah yang saya lakukan kebaikan Tuhan tidak kemudian seolah-olah Tuhan tidak berpihak pada kebaikan saya? Tuhan bukan tidak berpihak pada kebaikan saya, tapi Tuhan sedang ingin menggagalkan emosi saya supaya saya dinilai oleh teman saya. Julius orang hebat, datang dari Jakarta, datang ke sini untuk besuk saya. Jadi saya baru menyadari motivasi besuk saya bukan karena saya mengasihi, supaya saya dapat penilaian baik dari teman saya. Maka itu yang mau Tuhan gagalkan. Maka kalau ada sesuatu yang baik yang sudah kita rumuskan seolah-olah Tuhan gagalkan, dua pengertian. Bisa karena Tuhan ingin supaya kita tidak salah menuju ke sana, karena yang kita sangka jalannya lurus ternyata ujungnya maut, maka Tuhan belokkan. Tapi bisa juga Tuhan gagalkan, bukan Tuhan gagalkan niat baiknya kita, tapi Tuhan gagalkan ambisinya kita. Untuk bisa mengerti itu kan butuh sensitivitas dan mengerti kehendak Tuhan. Maka Pak Bu, setiap saat yang terjadi dalam hidup kita, pelajari itu momen pendek yang Tuhan izinkan terjadi supaya mengantarkan kita pada ayat 11. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Menutup khotbah saya di hari ini. Satu kali ada seorang muda di taman, dia lihat ada kakek-kakek sedang baca buku. Wah, kakek ini kok sepertinya rajin sekali. Dia ambil kakek itu wah, kayaknya asik baca buku, kayaknya terlibat obrolan di antara mereka. Sampai akhirnya kedua-duanya saling tanya identitas masing-masing, gitu ya. Si kakek itu tanya, kamu namanya siapa? Nama saya ini, kayak gitu. Kakek siapa? Kakek panggil saja kakek ini, si kakek itu. Lalu si kakek bertanya, kamu umur berapa? Si pemuda jawab, saya umur 20 tahun. Oh, 20 tahun. Lalu kakek itu bertanya, kalau menurut kamu umur kakek berapa? Kakek itu bertanya. Lalu si anak muda ini menebak-nebak. Kayaknya umur kakek sekitar 60 tahun. Bukan. 65? Bukan. 70? Bukan. Ditebak sampai angka yang paling batas maksimal 80, sampai turun sampai terendah 50. Bukan. Lalu sang anak muda itu bertanya, nah kalau gitu umur kakek berapa? Ini ceritanya agak absurd Bapak Ibu ya. Umur kakek 15 tahun.
kakek bercanda. Masa umur kakek 15 tahun? Iya benar, umur kakek 15 tahun. Kakek bercanda. Apa kakek mengalami itu penuaan dini gitu ya? Penuaan dini jadi mukanya seperti 60 tahun, 70 tahun tapi umur 15 tahun. Kakek itu menggelengkan kepala, bukan. Lalu apa kakek? Nah, kakek ini membawa rahasia ini. Umur kakek 15 tahun itu umur kesadaran. Umur aslinya kakek 65 tahun, tapi kakek menggunakan umur 1 sampai 50 tahun untuk hal tidak baik dalam hidup. Kakek puji Tuhan dikasih kesempatan sekarang sampai 65 tahun. Kakek bertobat sungguh-sungguh di umur 50 tahun. Dan sekarang hitungannya umurnya 15 tahun. Umur kesadaran. Umur dari lahir baru, kira-kira seperti itu. Makanya Bapak Ibu tadi saya kembali lagi. Kalau ada orang benar, orang baik matinya cepat, jangan kita menyesal, karena itu puncak imannya. Tapi kalau ada orang jahat dikasih umur panjang, dikasih kesempatan bertobat. Tapi kadang-kadang orang jahat merasa gue benar, buktinya gak mati-mati, itu yang benar malah mati. Kadang-kadang kan gitu kan. Makanya Bapak Ibu lihat di Indonesia orang baiknya cepat mati, orang jahatnya malah berkeliaran sampai sekarang. Apalagi menjelang 2024, berkeliaran di mana-mana. Kita jengkel, kok Tuhan tidak buat dia langsung tutup mata dan lain-lain. Tuhan kasih kesempatan, tapi dia menolak mengambil kesempatan itu. Kita kan seringkali seperti itu, dikasih kesembuhan, kita bukannya menjadi lebih baik, tapi malah menolak Tuhan, mengatakan, ya sudahlah kalau begitu saya sehat kok. Ada orang juga mengatakan begini, kamu Julius nggak merokok, tapi napasnya nggak sekuat saya merokok malah umurnya nih kuat. Kalau Anda tidak merokok, lebih kuat lagi daripada sekarang. Kalau saya merokok, saya lebih parah lagi daripada diri saya sekarang. Direktur di mana saya bekerja di Bogor itu perokok berat, 1 hari 1 slot bisa merokok. Wah, bus. Habis dia bilang 1 slot saya nggak tahu isinya berapa. Tapi katanya untuk uang rokok 1 hari itu sekitar 150 sampai 200 ribu rokoknya. Tapi di detik terakhir Tuhan izinkan dia paru-parunya mulai permasalahan besar. Tapi dia stop total. Tapi waktu stop total dia harus tanggung konsekuensi. Paru-parunya sudah rusak. Tahun 2019 dia dipanggil Tuhan saat sedang makan dengan keluarganya. Tapi puji Tuhan, ketika dia mengakhiri hidup, dia sudah menyelesaikan masa lalu yang buruk. Jadi waktu dia datang kepada Tuhan, dia sudah bisa mengatakan mati adalah keuntungan. Walaupun usia pertobatannya masih pendek. Kan yang disalib di samping Yesus usia pertobatannya pendek ya. Kita bisa iri, kok pendek masuk diterima sama Yesus, sama Tuhan. Itulah Pak Bu, rahasia Tuhan yang gak bisa mengerti. Suka-sukanya Tuhan. Kan dari sisi waktu, dia baru bertobat. Ya, waktunya Tuhan dengan waktu kita kan beda. Nah, memahami itu susah. Tapi justru karena susah, tugas kita berserah. Maka tadi saya katakan, iman bukan sebagai alat permintaan, tapi sebagai tempat penyerahan diri. Jadi sekarang umur kesadaran kita berapa? Apakah 15 tahun, ataukah 20 tahun, ataukah baru 2 tahun? Tidak jadi soal. Itu sudah cukup untuk kita kalaupun dipanggil Tuhan mengatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan bagi saya. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang memain musik, worship leader dan singers untuk bisa. Saya mau naikkan lagu dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya nggak tahu nadanya apa itu. Ku tak akan menyerah. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bisa lihat kanan kiri kesempatan terbaik kita berikan senyuman bagi orang di sekitar kita. Yang di atas boleh berikan senyuman. Senyuman kita itu ibarat air yang bisa menyembuhkan tanah kering.
Saya yakin Bapak Ibu semua tahu lagu ini. Kalau boleh ditayangkan di slide. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, nyatakan dengan iman bahwa perbuatan Tuhan selalu baik untuk kita. Amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, tanpa kita sadari mata kita berkedip setiap saat ya. Mungkin 1 menit bisa puluhan kali. Nanti bisa cari di Google. Kenapa kelopak mata kita harus berkedip? Karena untuk membasahi lensa mata kita supaya tidak kering. Yaitu Tuhan bekerja. Maka ketika pemazmur mengatakan Tuhan seperti biji mata, kita seperti biji mata Tuhan, Tuhan nggak usah disuruh, Tuhan akan otomatis bekerja untuk melindungi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mata kita saja perlu dibasahi oleh kelopak mata kita, andai kata Bapak Ibu diberi kesempatan dalam pergumulan hidup untuk meneteskan air mata begitu banyak dengan pergumulan hidup, jangan pernah sesali, karena itu cara Tuhan untuk menyuci mata kita supaya kita jelas melihat kehidupan. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Dengan iman katakan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada maksud jahat yang Kau berikan bagi kami. Semua adalah kebaikan. Biarkan kami melewati proses ini, proses hidup, supaya kami sampai pada titik di mana kami bisa mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya.
Terima kasih untuk berkat-Mu bagi umat di tempat ini. Kami percaya umat-Mu dimenangkan, umat-Mu diberikan kesempatan untuk dengan sungguh-sungguh mengekspresikan iman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang terima berkat dari Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Boleh kasih kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk yang bertugas di doa syafaat boleh maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang begitu luar biasa memberkati kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau senantiasa mengingatkan kami Tuhan. Biarlah waktunya Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa merawat kami, melindungi kami, memberkati kami, memberi kecukupan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Aris Widiantoro yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati dalam pelayanannya. Tuhan berkati keluarga dan putranya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memakai beliau lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pastor Iwan Darmawan dan Pastor Florin juga putranya dalam Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Terus berkati Tuhan Gembala kami di tempat ini. Kau urapi, Kau berikan visi dan misi untuk gereja kami Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kewahyuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesehatan untuk beliau Tuhan, kekuatan dan damai sejahtera dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GPI Kunir ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Terus Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin hari semakin mengasihi dan mengandalkan Tuhan, juga berserah hidupnya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan di tempat ini. Tuhan, Engkau juga ajak kami untuk terus saling mengasihi Tuhan, bersatu hati, terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasih, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan, yang kami cintai Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau segala permasalahan yang ada. Juga Tuhan untuk acara G20 yang akan terselenggara dalam minggu ini Tuhan. Kau memberikan keamanan yang sempurna untuk negeri kami, khususnya di wilayah Bali Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri Tuhan, seluruh jajarannya. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan di dalam memimpin negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami di GPI Kunir di wilayah ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau. Biarlah gereja kami di tempat ini bisa menjadi contoh Tuhan, menjadi dampak bagi lingkungan kami Tuhan, supaya orang-orang dapat melihat bahwa di gereja kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar Tuhan akan bisa meninggalkan tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, menyertai kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat.
Mari jemaat semua bangkit berdiri. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis adalah Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Yesus